Jutaan barang impor dari Cina berhasil disita Kementerian Perdagangan. Barang impor dianggap merugikan industri lokal dan konsumen. Barang-barang impor yang diimpor dari Cina kebanyakan untuk keperluan rumah tangga seperti penghisap debu, gunting, MCB listrik, gerinda, dan bor listrik senilai belasan miliar rupiah. Barang-barang ini dianggap menyalahi aturan standar nasional dan keselamatan konsumen. Pengungkapan barang impor ini terungkap saat distributor memasarkannya lewat akun TikTok. Selanjutnya pemerintah meminta perusahaan pengimpor juga menarik barang-barang yang sudah beredar luas di masyarakat. Melalui pengamatan di media sosial, khususnya di platform TikTok yang menampilkan promosi dan aktivitas distribusi produk impor secara daring, dan setelah dilakukan pengamatan, informasi dari masyarakat dan KL teknis terkait, akhirnya kita berhasil melakukan pengawasan dan penyitaan untuk barang-barang impor dari Cina yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, barang-barang ini yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya, tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L, dan mengimpor barang yang dilarang, artinya tidak boleh diimpor tapi diimpor, serta tidak mempunyai dokumen importasi barang. Perusahaan tidak boleh mengedarkan barang-barang ini, dan berikutnya perusahaan bisa ditutup izinnya dan tidak boleh melakukan kegiatan serupa. Untuk barang-barang yang sudah beredar, maka tugas dari perusahaan untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan. Pemirsa, setelah namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online, Kemenkom DG Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal benar atau tidak dirinya terlibat. Budi Aris sebut Tuhan tidak tidur. Perencanaan itu dikawal dengan baik, sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik, gitu ya. Nanti aja, enggak, nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan. Budi Ari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama, kaset rusak. Lagu lama, kaset rusak. Ya. Tuh, itu aja dikutip tuh, lagu lama, kaset rusak. Ya. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus korupsi. Ketiga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syah Bandinata selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB.
Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex, hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah terkait pinjaman PT Sritex pada 2 bank. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srijiki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma meresmikan halte Trans Jabodetabek trayek T31 dengan rute baru yakni Pantai Indah Kapuk 2 Blok M. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan rute baru dibuat dengan tujuan memudahkan warga mendapatkan akses menuju kawasan PIK 2. Selain itu, Pramono juga mengatakan trayek ini dibuat sebagai alternatif jalur penghubung antara daerah penyangga dengan Jakarta. Rute Blok M PIK 2 berjarak sekitar 72 km dengan perkiraan waktu tempuh 120 menit, sementara tarif yang berlaku sebesar Rp2.500 di jam 5 sampai jam 7 pagi dan Rp3.500 dari jam 7 sampai jam 10 malam. Sebagai informasi kenapa kemudian trayek ini dibuka, dan saya meyakini bahwa trayek ini akan menjadi salah satu trayek primadona karena wisatawan yang datang ke PIK 2 ini maupun PIK 1, saya tadi barusan disampaikan oleh Pak Richard bahwa sampai dengan bulan Mei ini sampai bulan April 1,4 juta. Artinya orang mobilisasi. Pemirsa, Next Hotel Yogyakarta dan MNC Peduli salurkan donasi ke Panti Asuhan Disabilitas di Bantul, Yogyakarta. Bantuan ini diserahkan langsung kepada Panti Asuhan Mukti Insani yang menaungi anak-anak penyandang disabilitas. Dengan tema berbagi kebaikan dan merangkul keberagaman, Next Hotel Yogyakarta dan MNC Peduli berkunjung ke Panti Asuhan Mukti Insani. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian hotel terhadap kelompok masyarakat rentan dengan cara menyalurkan donasi berupa sembako dan uang tunai. Selain salurkan bantuan sembako dan uang tunai, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas seperti bermain, bernyanyi bersama, pembacaan puisi oleh anak penyandang disabilitas, serta penampilan musik dari anak-anak Panti Asuhan Mukti Insani. Kami berkunjung ke Panti Asuhan Mukti Insani sebagai bentuk bukti nyata kepedulian sosial kami terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan yang perlu perhatian lebih dari masyarakat. Kami juga berdonasi dalam bentuk sembako dan juga uang tunai. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada The Next Hotel Yogyakarta yang sudah peduli perhatian pada adik-adik kami yang ada di Panti Asuhan Mukti Insani. Ini adalah pintu pembuka bagi kami untuk mempunyai keluarga baru. Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian anniversary ketiga tahun Next Hotel Yogyakarta yang sebelumnya juga telah diselenggarakan program Peduli Laut, Lestarikan Alam dalam bentuk pelepasan anak penyu dan bersih-bersih di kawasan Pantai Baru, Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.